Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur kepada Tuhan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diperkenankan untuk membangun ibadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ada pada kitab Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan, berkat, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami ya Bapa. Buatlah kami mengerti sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang diperbuatnya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita baca bersama-sama Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Yuk anak-anak juga ikut ya. Nah, Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu, sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang akan kita renungkan bersama-sama adalah ayat yang 46. Saya akan baca ulang. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada bab 13 ini dari kitab Matius, di situ Tuhan Yesus menggambarkan, mengajarkan kepada kita tentang hal kerajaan surga dengan berbagai-bagai perumpamaan. Ada perumpamaan tentang seorang penabur benih. Ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan di laut. Ada perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang indah. Yang akan kita renungkan adalah kerajaan surga diumpamakan seperti mutiara yang indah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
renungan ibadah Rebo pada malam hari ini diberi judul Bukan Sikap Seorang Maklar. Bukan sikap maklar. Semua orang pasti mempunyai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai dalam kehidupannya. Ada orang yang ingin mempunyai harta kekayaan yang banyak. Ada orang yang ingin mempunyai jabatan yang tinggi di suatu instansi. Ada yang menginginkan memiliki prestasi akademik yang bagus. Ada juga orang yang mempunyai tujuan hidup untuk sukses dalam pekerjaannya, baik pedagang, petani, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain adalah tujuan yang ingin mereka capai dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan anak-anakku yang saya cintai, untuk mencapai semuanya itu, orang tentu akan berjuang dan berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga untuk mendapatkan, meraih cita-cita yang akan dicapai. Usaha dan kerja keras harus dilakukan. Semakin giat orang berusaha, semakin dekat kepada tujuan yang akan dicapai. Apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta? Apakah status sosial? Jabatan? Apakah ketiganya itu menjadi jaminan kepastian hidup abadi? Menurut perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, yang paling berharga dari kesemuanya itu adalah kerajaan sorga. Kerajaan surga bagai mutiara yang indah. Mutiara adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Mendapatkannya sulit, harganya mahal. Tentu jika itu berhubungan dengan harga, hanya orang kaya yang bisa mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mutiara yang indah yang mahal harganya menggambarkan kerajaan surga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya untuk orang kaya yang bisa membeli, tetapi setiap orang bisa mendapatkannya dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat mewujudkan, mendapatkan mutiara indah itu? Kalau kita mau berani menjual segala sesuatu yang dimilikinya demi harta yang terpendam itu, mutiara yang indah itu, itulah kita yang akan mendapatkannya. Bukan berarti kita menjual seluruh harta benda kekayaan yang kita punyai, kita miliki kekayaan duniawi untuk mendapatkan semuanya itu. Bukan. Arti yang sebenarnya adalah kita diajak untuk berani melepaskan, menanggalkan ketergantungan kita kepada hal-hal yang duniawi. Kalau hal kerajaan surga hanya diukur dengan harta, tentunya hanya orang kaya yang akan memilikinya.
Tetapi perumpamaan di sini yang harus kita lakukan adalah kita dapat menanggalkan, kita dapat melepaskan ketergantungan kita kepada hal-hal yang duniawi. Kita akan mendapatkan mutiara indah itu. Sibuk mengejar perkara-perkara jasmani atau duniawi adalah sah-sah saja, asalkan kita tidak melupakan harta perkara rohani yang tentunya jauh lebih berharga dan mulia. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat kita peroleh jika kita mau membayar harga, yaitu mengorbankan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memilikinya, seperti dalam perumpamaan tadi. Hal kerajaan surga bukan seperti maklar yang jika menemukan barang yang baru, dia akan rela untuk menjual yang lama dan membeli yang baru itu dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maklar tidak pernah memegang keyakinannya dengan teguh untuk sesuatu benda. Dia bisa pindah ke sana ke sini hanya karena melihat yang lebih menguntungkan, yang lebih mendapatkan keuntungan besar. Dalam hidup kita, umat beragama, sebaiknya tidak menggunakan sikap maklar, namun memegang keyakinan yang tetap. Bukan sikap maklar yang kita punya untuk memegang kerajaan surga. Artinya, kita menjalani kehidupan beragama jangan sampai dengan mudah berpindah-pindah. Kita harus memegang teguh, kita harus memegang erat. Tidak kita jual, kita tidak tukar demi keuntungan kita. Hal kerajaan surga tidak bisa ditukar dengan uang, jabatan, pasangan suami atau istri, atau yang lainnya. Saat kita sudah memiliki mutiara yang indah itu, haruslah kita pegang teguh sampai akhir masa. Semoga kita bisa diperbuat oleh Tuhan. Semoga kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk mempertahankan iman yang kita miliki sekarang, mutiara yang indah yang sudah kita miliki sekarang, yang mahal harganya ini, sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas mutiara indah yang mahal harganya yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memegang teguh mutiara itu sampai akhir hidup kami. Tidak mudah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti keadaan yang sekarang ini pula, kami harus berjuang untuk mempertahankan semuanya itu. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Engkau yang penuh dengan kuat kuasa, yang terus akan memberkati kami, menolong kami, menguatkan kami, untuk kami boleh memegang keyakinan kami dengan erat. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami semua boleh mengikuti ibadah Rebo pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan pujikan pujian yang terus akan menguatkan kita semuanya. Kita hayati syair demi syairnya. Kita akan pujikan Saya Mau Ikut Yesus. Kiranya pujian ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.